Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak Hari Rosidin SPDI dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, beberapa minggu belakang kita telah mempelajari materi tentang pentingnya semangat dalam beribadah dan bersyukur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang beriman kepada hari akhir. Anak-anakku sekalian, mengapa kita mempelajari materi tentang beriman pada hari akhir? Karena melihat fenomena di zaman sekarang, ada beberapa orang yang tidak mempercayai dan meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kiamat itu akan terjadi dan pasti akan terjadi. Karena dari kejadian tersebut banyak orang yang berleha-leha dalam urusan dunia sehingga merupakan urusan akhirat. Bahkan yang terjadi adalah banyak orang yang cenderung tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tidak melakukan hal-hal kewajiban selaku umat Islam kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berakibat murkanya Allah kepada umatnya melalui bencana. Tujuan mempelajari materi ini diharapkan seluruh siswa dan siswa SMA PGRI 31 Pangalengan memahami dengan baik materi tentang beriman kepada hari akhir dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, berbicara mengenai beriman kepada hari akhir merupakan salah satu bentuk keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beriman kepada hari akhir atau hari kiamat sudah pasti adalah kewajiban bagi kita semua selaku umat muslim. Karena beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Anak-anakku sekalian, hari kiamat atau hari akhir itu adalah dimana salah satu kejadian manusia yang Allah ciptakan semuanya akan mati. Segala sesuatu yang Allah ciptakan akan rusak dan akan hancur. Bumi akan terbelah dan segala sesuatu yang ada di dalamnya akan keluar. Dan segala sesuatu yang ada di dalam langit atau di atas langit itu akan turun ke bumi dan planet-planet pun akan saling bertabrakan. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak mengalami yang namanya kejadian kiamat. Anak-anakku sekalian, ada beberapa teori mengenai kiamat. Yang pertama adalah hari kiamat menurut ilmu geologi. Menurut ilmu geologi, bumi ini terdiri dari semacam gas panas. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan ini karena dapat diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Suatu saat tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali. Karena gas yang ada lambat, laun menjadi cair dan beku. Sementara itu tekanan dari luar semakin kuat sehingga bumi akan hancur dan isinya pun akan berhamburan. Kemudian ada teori mengenai hari kiamat menurut ilmu astronomi. Para ahli astronomi menjelaskan bahwa planet-planet yang beredar di angkasa mengelilingi matahari. Peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadinya tabrakan dan benturan. Karena adanya daya tarik menarik yang tidak selamanya utuh, daya itu semakin lama akan semakin habis. Bisa kita bayangkan seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak akan ada lagi dan bumi akan meluncur dengan kekuatan yang maha dahsyat menabrak matahari. Dengan demikian hancurlah bumi ini. Kemudian
Ada teori hari kiamat menurut ilmu fisika. Menurut ilmu fisika, matahari diperkirakan 150 kali 1 juta kilometer jauhnya dari bumi. Sinar matahari akan sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik. Para fisikawan telah menghitung energi matahari yang dipancarkan sama dengan 5,7 kali miliaran triliun kalori per menit dan mampu menyala selama 50 miliar tahun. Dengan demikian, waktu menyala bagi matahari juga terbatas dan pada suatu hari nanti matahari tidak akan bersinar lagi. Anak-anakku sekalian, melihat teori-teori yang dikemukakan tadi oleh para ilmuwan sungguh menakutkan, karena kejadian kiamat ini akan terjadi hanya pada manusia di akhir zaman. Semoga kita terhindar dari kejadian kiamat yang mengerikan ini. Naudzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian, ada kategori kiamat yang akan terjadi. Yang pertama adalah kiamat sugro, yang artinya kiamat kecil. Kiamat ini contohnya adalah seperti kematian, bencana alam seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu kiamat yang sangat besar. Dan kiamat ini adalah puncak dari semua kiamat, yang mana semua yang ada di bumi akan mati dan akan rusak dan akan hancur, dan semua yang akan di langit akan turun ke bumi, dan semua planet-planet akan saling bertabrakan. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan kita terhindar dari kejadian kiamat kubro. Anak-anakku sekalian, ada beberapa dalil mengenai beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Adapun dalil pertama dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Kemudian dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'atun idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbasa. Yang artinya, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan ataupun disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur-luhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-6. Dan ada juga dalil dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 6-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar
wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Yang artinya, dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 6 sampai dengan 10. Kalau sekalian mendengar dalil Al-Quran tentang kejadian kiamat itu sungguh sangat menakutkan. Semoga kita terhindar dari kiamat kubro. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, fungsi beriman kepada hari akhir atau hari kiamat yang pertama adalah sebagai pemelihara diri. Artinya manusia harus menjaga diri dari perbuatan yang buruk, sehingga manusia harus memilih perbuatan baik sebagai ciri beriman kepada hari akhir. Yang kedua adalah sebagai pemacu semangat, karena dengan beriman kepada hari akhir manusia terpacu semangatnya, yang mengakibatkan manusia rajin beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati segala peraturannya dan menjauhi semua larangan Allah. Yang ketiga adalah sebagai sarana penunjang, yang artinya karena manusia sebagai makhluk Allah diwajibkan untuk beribadah, jadi manusia berlomba-lomba dalam mengumpulkan amal ibadah. Dan dengan cara beriman kepada hari akhir, serasa manusia dipacu agar terus beribadah dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dengan banyaknya ibadah itu akan menjadikan bekal manusia untuk di akhirat kelak. Yang keempat adalah sebagai penyadar, karena dengan adanya beriman kepada hari akhir, manusia akan disadarkan dengan adanya hari kiamat. Yang awalnya manusia sombong, kufur, takabur, semuanya akan hilang karena dunia akan kiamat. Rasa takut yang dialami manusia akan siksa Allah, akan kejadian hari kiamat yang menyadarkan manusia agar selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah sebagai perwujudan dari akhlakul karimah, karena dengan beriman kepada hari akhir manusia akan berperilaku akhlak yang baik. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Namun sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, seperti biasa kalian mengisi link di bawah ini beserta absen dan soal yang akan muncul di link di bawah ini ya. Kalian isi, jangan lupa absen, dan kita bertemu lagi minggu depan dalam materi tanda-tanda dan kejadian di hari akhir atau hari kiamat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.